Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di SRA Podcast. Jadi kali ini saya kedatangan narasumber dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan peternakan. Di sini ada, silahkan perkenalan Mas sebelum kita mulai supaya para pemirsa tahu ini siapa gitu. Baik, terima kasih untuk Bang Salwa karena telah menerima kedatangan sebagai narasumber. Ya, Di sini saya adalah mahasiswa tingkat 2 Polbangtan Bogor, jurusan peternakan. Saya bernama Jahri Iskandar, asal saya dari Ciamis sebagai mahasiswa sekaligus pengamat peternakan. asik. Jadi kali ini kita akan berbicara santai kan. Berbicara santai mengenai peternakan dan teknologi. Karena ini kan Mas Jari ini sebagai pengamat peternakan. Jadi kita akan berbicara mengenai peternakan dan teknologi. Nah, ini Mas Jari, kira-kira yang Mas Jari lihat hubungan antara peternakan dan teknologi ini apa nih Mas Jari? Oke, untuk hubungan peternakan dan teknologi pada zaman sekarang itu tentunya teknologi merupakan yang dibutuhkan dalam semua bidang ya Mas, Ya, betul termasuk sekali. di dalam peternakan. Untuk itu saya mengajak dan mengkampanyekan tentang teknologi kepada dunia peternakan. Oleh karena itu kolaborasi antara teknologi dan dunia peternakan itu saya rasa cukup dibutuhkan Mas. Ya, karena kalau kita lihat ya zaman sekarang kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. ya Mas. Iya. Hampir dari seluruh aspek kehidupan kita, hampir dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita selalu berdampingan dengan teknologi. Maka Mas. tidak dipungkiri dalam sektor peternakan ataupun pertanian kita Harus membutuhkan ya, teknologi juga betul, Mas. kita Ya. membutuhkan teknologi begitu ya Mas Jahri. Iya. Industri peternakan terutama pada industri ayam boiler Mas, itu saya rasa harus memerlukan inovasi di dalam teknologi ini, terutama di dalam pemasaran baik itu secara online maupun offline Mas. Ini saya berinovasi dengan rancangan aplikasi yang saya rancang Mas. Ini saya merancang tentang aplikasi penjualan ayam secara online. Saya beri nama aplikasi ini adalah Chicken Grocer atau disingkat yaitu GCR Mas. GCR ya. Iya Mas. Jadi ketika teknologi ini semakin berkembang, semakin maju, kemudian kita kolaborasikan dengan sektor peternakan, Mas Jahri ini mencoba membuat sebuah aplikasi ya Mas Jahri ya? Iya Mas, rancangan. Rancangan aplikasi yang apa tadi namanya? GCR Mas. Kira-kira nih Mas Jahri mempunyai inspirasi apa untuk membuat aplikasi yang seperti Mas Jahri sebutkan barusan yaitu CGR? Oke, untuk inspirasi saya merancang aplikasi CGR ini untuk memfasilitasi antara peternak dan pembeli. Untuk itu saya rasa masalah kita hari ini terutama di dunia peternakan itu adalah masalah pemasaran Mas. Masalah pemasaran. Iya. Maksud yang memfasilitasi peternak itu penjual dan pembeli itu gimana ya Mas Jarya? Untuk memfasilitasi antara pembeli dan peternak itu saya mengambil di jalur tengah-tengah Mas sebagai istilahnya perantara Mas antara peternak dan pembeli. Tapi di dalam itu dikemas secara online Mas di dalam aplikasi ini. Oke. Jadi ini kan antara penjual dan pembeli. Jika peternakan ayam broiler ini misalkan berkapasitas ribuan gitu, jika penjualannya itu dalam skala besar atau skala kecil atau gimana Mas Jahri? Tentunya untuk jumlah ya Mas, itu saya membawa dengan secara universal Mas atau semuanya, baik itu partai besar maupun partai kecil Mas. Sederhananya seperti ini, untuk stok kita cantumkan di dalam aplikasi ini dan nantinya si pembeli membuka aplikasi ini dan mencari Mas. Nantinya
teknisnya saya akan jelaskan lebih lanjut Mas nanti di episode selanjutnya Mas. Oke. Ini kira-kira masalah utama yang ingin diselesaikan dengan aplikasi ini apa nih ya Mas Jari ya? Tentunya ini keresahan saya sendiri ya Mas, karena Keresahan sebagai peternak ayam iya, Mas. broiler. Keresahan sebagai peternak ayam broiler juga. Tentunya saya resah akan masalah yaitu kita sedang membutuhkan ayam nih Mas. Ya. Dalam ukuran misalnya 1,1 atau 1 1,1 kilogram. kilogram. Ya, 1,1 kilogram itu sudah berjanjian dengan peternak. Tetapi ketika kita sudah siap untuk membawa dengan sudah berjalan ke peternakan itu, Iya. pas sampai di kandang itu ternyata stoknya sudah habis, Mas. Jadi kita itu tidak perlu memutar otak lagi itu, Mas. Untuk yang saya rasa aplikasi ini bisa membantu akan mengatasi hal itu, Mas. Oh, jadi jika dengan aplikasi ini hal tersebut bisa terselesaikan. Iya, Mas. Tidak hanya itu, masalah selanjutnya yaitu penjualan untuk peternak mandiri, Mas. Selama ini masalah untuk peternak mandiri bingung akan pemasaran, Mas. Untuk itu saya menyediakan platform di aplikasi ini untuk memfasilitasi sekaligus membuka jalan untuk peternak mandiri untuk menjual ayamnya ataupun produknya, Mas. Seperti itu. Jadi seperti yang Mas Jahri barusan alami ketika misalkan di kandang itu ada informasi misalkan ada stok ayam dengan bobot badan 1,1 ataupun Iya, 1 kilogram. Tapi kemudian ketika Mas Jahri datang ke tempat peternakan tersebut, ayam yang dicantumkan atau yang disebutkan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada kemungkinan juga apabila kita sudah dalam kandang itu ukurannya beda, Mas. Ukurannya Ada beda. yang kecil, ada yang kebesaran, Mas. Untuk itu menghambat proses perputaran, Mas. Oke. Itu keresahan saya selama ini, Mas. Oke, mantap sekali ya. Kemarin saya kedatangan narasumber dari Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor juga. Kita berbicara tentang peternakan, tapi kami kemarin berbicara mengenai ruminansia. Ruminansia ya, Mas. Dan sekarang kita berbicara mengenai unggas ya, Unggas. terutama di ayam broiler. Sama-sama kebingungan dalam pemasaran. Ini kan Anda ini membuat aplikasi nih, membuat rancangan aplikasi. Kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi dalam pengembangan aplikasi ini, Mas Jari? Untuk pengembangan aplikasi ini tentunya tidak luput dari tantangannya, Mas. Yang pertama itu untuk targetnya, Mas. Karena menurut survei tingkat literasi di Indonesia terutama ya, Mas. Saya mengambilnya ini tidak keseluruhan se-Indonesia, Mas. Saya membuat aplikasi ini dirancang hanya di daerah Jawa Barat, Mas. Mengapa? Karena saya ingin menarik minat dan pengembangan pengetahuan tentang teknologi di Jawa Barat ini, Mas. Karena menurut survei literasi dan ingin tahu tentang teknologi di Jawa Barat itu saya rasa cukup rendah. Cukup sih, Mas. Saya tidak menyebutkan rendah, tapi cukup lah, Mas. Iya, Mas. Dengan dirancangnya aplikasi ini, Mas Jahri juga mempunyai keinginan supaya masyarakat Jawa Barat ini ada peningkatan dalam literasi. Literasi, ya? Terutama pada literasi digital. Ya. Karena kan kita berada di era digital. Kalau misalkan nih Mas Jahri, kalau kemarin nih yang kita berbicara mengenai perancangan aplikasi pasokan ternak potong, dia itu dalam aplikasinya melibatkan pemerintah untuk melakukan pemasaran. Kalau Mas Jahri kan ini khusus di daerah Jawa Barat. Kira-kira nih penggunaan aplikasinya gimana ya Mas Jahri ya? Kalau digunakan hanya di daerah Jawa Barat. Untuk itu fitur di dalam aplikasi ini sederhananya seperti mempertemukan, Mas, antara si peternak dan si pembeli, Mas. Di sini tersedia fitur-fitur dengan berisikan stok ayam, terus lokasi, harga, dan cara pembelian. Jadi itu, Mas. Apakah ada
kegiatan eh, j- ada kegiatan transaksi dalam aplikasinya, atau transaksi ini terjadi hanya ketika si peternak dan si pembeli bertemu. Oke. Untuk transaksi ya Mas, tentunya kita membicarakan tentang nominal ya Mas, Ya. ataupun tentang uang ya Mas. Untuk transaksi ini ada fitur yaitu transfer ataupun ada yang namanya kalau zaman sekarang COD Mas. Iya. Kita nanti bertemu di kandang, terus kita berijab kabul secara langsung dengan uang cash Mas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua ada fitur transfer. Kita di sini apabila sudah lebih melakukan transaksi sebanyak 3 kali, tersedia fitur transfer Mas, karena aplikasi rancangan ini kan baru ya Mas, tentunya cukup beresiko untuk transfer, takutnya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan kan Ya, Mas. penipuan Iya, atau susah juga kan. Iya, seperti jadi itu. ketika misalkan kalau sudah melakukan 3 kali transfer, kita bisa melakukan transaksi di dalam aplikasi gitu atau Iya gimana, Mas, Mas? untuk itu 3 kali pembelian secara delivery Mas, atau 3 kali kita sudah menggunakan aplikasi ini, barulah nanti akan tersedia fitur Transaksi. transaksi secara transfer Mas, ataupun Ya, berarti apa maksudnya? Transaksinya itu di dalam aplikasi atau transaksinya itu kita menggunakan bank lain gitu? untuk di sini kita menggunakan mitra-mitra bersama bank lain Mas, tentunya bank-bank yang sudah kita ketahui lah, banyak bank yang sudah dipercayai tentang transaksi ini Mas. Transaksinya itu bisa langsung melewati aplikasi ini ataupun langsung antara penjual dan pembeli Mas, seperti itu. Eh, apakah karena kan misalkan kita ini sebagai peternak unggas ataupun peternak ruminansia ya, pasti di daerah kita itu ada pengepul atau bandar Hmm. supaya kita untuk melakukan penjualan. Apakah dengan dirancangnya aplikasi ini ada rencana untuk melakukan kolaborasi dengan kemitraan dengan kolaborasi kemitraan antara peternak ataupun pengepul. Gimana tuh? Untuk rencananya sih saya terutama sebagai CEO ya Mas, CEO dari sebagai perancangan aplikasi perancangan ini. aplikasi ini Mas, itu ingin menjalankan kemitraan dengan peternak serta pembeli dan juga pengepul Mas. Karena selama ini itu Mas yang disebutnya sebagai perusak pasar ataupun sebagai perusak roda, sebagai perusak perputaran roda unggas di Indonesia Mas. Seperti itu Mas. Jadi nantinya kita akan mengadakan kemitraan baik itu dengan peternak sebagai penyedia stok ya Mas. Ya, Dan kemitraan bersama pengepul serta pembeli Mas, agar nantinya transaksi dan proses penjualan ini dapat berkelanjutan Mas, tidak ada istilahnya kehabisan stok ataupun kelebihan stok Mas, jadi pas-pasan lah, seperti itu Mas. jadi dirancangnya aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi 3 pihak. Iya Mas, Mungkin dari penjual, peternak, dan kemudian pengepul Mas. pengepul. Iya. Tidak ada yang namanya saling senggol-senggolan ataupun saling cubit-cubitan Mas antara harga Mas. Selama ini kan yang menjadi permasalahan di lapangan itu seperti itu Mas, antara harga dan dari harga produsen ke konsumen itu berbedanya cukup jauh ya Mas. Untuk aplikasi ini saya rancang untuk harga, insya Allah saya tidak memberatkan siapapun dan saling menguntungkan itu Mas, antara si 3 individu ini Mas. Jadi harga yang sangat berbeda daripada produsen dengan konsumen itu dipegang oleh pengepul. Seperti itu atau gimana? Untuk pengaturan harga itu kita sudah mencantumkan dan tertera di aplikasi ini. Untuk harga itu ada regulasinya Mas. Untuk regulasinya itu kita menyesuaikan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Mas, dalam Permentan nomor saya lupa lagi ya Mas.
Pokoknya ada undang-undangnya gitu. Iya, ada undang-undangnya, insyaallah aman lah, Mas. Kira-kira nih apa umpan balik yang paling berharga yang berdampak pada pengelola? Untuk dampak dan umpan balik kepada saya sendirinya, Mas, itu ada kepuasan tersendiri, Mas, di dalam hati saya, Mas, untuk bermanfaat di sektor perunggasan, terutama bentuk terima kasih saya kepada pemerintah dan instansi sekolah saya karena sudah memfasilitasi saya untuk menuntut ilmu dan Instansi sekolah maksudnya Polbangtan Bogor. iya, Mas, untuk sudah memfasilitasi saya untuk mengembangkan diri dan belajar di sini secara baik dan kasarnya gratis, Mas. Seperti Gratis itu. ya. Karena kalau nggak salah di bawah Kementerian Pertanian. Iya, Mas. Bersyukur sekali berarti ya kita. Bersyukur sekali, Mas, itu sebagai bentuk terima kasih saya kepada pemerintah, Mas. Lalu nih Mas Zahri, bagaimana Anda melihat masa depan penjualan ayam secara online dan peran aplikasi yang telah Anda rancang di dalamnya? Oke, untuk penglihatan saya di masa depan untuk penjualan ayam secara online ini, Mas, terutama kan ayam itu protein hewani yang dibutuhkan semua orang, Mas. Siapa sih yang zaman sekarang yang tidak suka ayam, Mas? Iya. Bahkan produk-produk di sekitaran kita itu yang digemari itu produk dari olahan ayam, Mas. Banyak sekali. Banyak sekali, Mas, Seperti iya. nugget segala macam. Seperti nugget dan seperti makanan yang banyak beredar di sekitaran kita lah, Mas. Itu menjadi tolak ukur saya pembuatan aplikasi ini dan untuk penjualan secara online ini saya lihat pada masa depan itu teknologi semakin canggih dan bagus, Mas. Oleh karena itu mungkin 100 sampai 50 tahun ke depan proses ini akan semakin maju dan berkembang sih, Mas, seperti itu. Jadi penjualan ayam secara online akan lebih bagus gitu. Iya, Mas, insya Allah. Dengan Mas, adanya aplikasi yang Anda rancang. iya, Mas, betul sekali, Mas. Ngomong-ngomong, kita berbicara tentang harga. Kebetulan dulu di kampung saya ada peternakan broiler. Di kamunya Saya di Kadungora ya. Di Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Oh iya, Mas. Dulu itu waktu pas pandeminya, Mas Jari. Pandeminya. Ketika itu seperti banyak karyawan-karyawan yang di PHK, kemudian perusahaan-perusahaan yang tutup, termasuk restoran. Mungkin yang saya ketahui, jadi hasil peternakan unggas itu kan biasanya dipasarkan ke ke restoran-restoran atau rumah makan. Iya, Mas. Ketika pandemi itu muncak-muncaknya ya. Sangat berpengaruh kepada pekerjaan, terutama yang di peternakan itu, sehingga waktu itu terjadi penurunan harga dari ternak unggas itu ayam broiler sangat murah tuh, Mas Cari. Iya, Mas. Saya dulu sangat murah memang. Sampai 1 kilogram itu dihargakan 20.000. Kira-kira itu Mas Jahri gimana ya kalau Mas Jahri lihat kejadian seperti yang ada di kampung saya itu? Untuk itu ya, Mas, yang saya pahami dan saya analisa pada zaman COVID-19 kemarin, pada dunia perunggasan ini cukup terpukul sih, Mas, untuk peternak-peternak kecil tentunya. Karena apa? Peternak-peternak kecil tidak sedikit yang banting setir ataupun gulung tikar ya, Mas, pada kondisi pandemi ini. Karena produksi yang banyak tetapi permintaan pasar yang sedikit, itu merupakan penyebab yang tadi Mas tanyakan, penurunan harga, Mas. Karena apa? Orang yang mau produk daging ini tidak ada, tetapi peternak secara terus-menerus berproduksi ya, Mas, tentunya otomatis harga akan turun menjadi yang tadi Mas sebutkan. Tetapi rahasia perusahaan besar untuk bertahan pada zaman COVID-19 kemarin, tentunya itu menurut saya cukup harus diapresiasi, Mas, antara
strateginya dan momentumnya itu sangat pas, Mas. Untuk yang saya ketahui tentang perusahaan besar yang sampai saat ini aman ya, Mas, dan sudah melewati fase COVID-19 kemarin, tentunya dengan strategi frozen food, Mas, atau apa, ayam beku. Pada ayam beku, ayam otomatis akan bertahan lama ya, Mas, lebih dari 5 tahun bahkan bisa ya, Mas. Untuk yang di jurnal-jurnal yang sudah saya baca, bahwasanya frozen food itu sangat sehat dibandingkan dengan ayam segar yang sudah kita potong sekarang dan kita makan sekarang, Mas. Karena apa? Dalam suhu minus 18 itu bakteri ataupun parasit-parasit itu mati, Mas. Seperti itu. Itu yang saya ketahui tentang rahasia pada zaman COVID-19 kemarin, industri-industri besar itu karena mempunyai fasilitas untuk pengawetan produknya, dan nanti mereka akan membanjiri pasar dengan produk-produk yang sudah mereka produksi pada zaman COVID kemarin, dan itu tentunya produksinya ataupun produknya itu awet, Mas, sampai diedarkan pada harga yang pada momentum harga yang sudah stabil gitu, Mas. Seperti itu. Berarti peternak kecil ya, peternak kecil yang sangat terpukul dengan pada zaman COVID itu kemarin, iya, Mas. Karena mereka tidak bisa mengawetkan produknya, tidak bisa menjualnya secara langsung, kan permintaan pasar itu sedikit, Mas. Apabila mereka menjual tetapi harganya tidak pas, maka sama saja dengan bohong, Mas. Karena mereka biaya operasional yang cukup menaik, tetapi penjualan yang menurun, menurut saya itu cukup sangat merugikan bagi peternak kecil, Mas. Tetapi suatu kejadian itu pasti ada hikmahnya juga, pasti ya, Mas. ada hikmahnya. Mungkin mereka bisa mengambil pelajaran ya, dari kejadian-kejadian di tahun berapa itu pas COVID itu? Tahun 2019. 2019-2020-an lah, Mas, ketika saya sedang SMK kalau nggak salah, Mas. SMK ya. Iya. Jadi itulah teman-teman, kita ini para peternak ya, mempunyai menghadapi banyak sekali masalah. Kemudian kita juga harus bisa menyesuaikan dengan zaman yang serba teknologi ya, Mas Jahri. Iya, Mas. Teknologi itu sangat penting lah bagi semua bidang ya, Mas. Semua bidang. Kemudian nih Mas Jahri, sebelum kita tutup podcast ini, kira-kira pesan Mas Jahri terakhir yang ingin disampaikan kepada para pemirsa tentang perancangan aplikasi yang ingin Mas Jahri buat ini, apa nih, Mas Jahri? Untuk pesan-pesan saya terhadap pendengar yang sudah mendengar pemaparan saya tadi dan Mas Alwa, pesannya itu cuma satu, yaitu perbanyaklah literasi baik itu digital maupun literasi dalam offline, baik buku maupun majalah lainnya, karena itu merupakan sumber-sumber ilmu yang selama ini untuk membuka kunci dunia. Seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa literasi digital, walaupun kita adalah seorang peternak ataupun masyarakat biasa, namun untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tidak mahal, Mas. Tidak mahal. Kita diperlukan tetap kemauan untuk membaca, literasi digital ataupun literasi secara offline ya, dari buku-buku, koran, majalah dan segala macam. Jadi seperti itu, Mas Jahri. Iya, Mas. Podcast ini sudah selesai. Mas Jahri sudah memaparkan tentang perancangan aplikasi yang diperkhususkan untuk pemasaran unggas, dan terima kasih Mas Jahri. Oke, setelah atas undangannya di podcast ini, telah memberikan materi kepada para pemirsa, dan saya Salwa Raffi Ahmad dari SRA Podcast berterima kasih kepada pemirsa. Kami undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Baru dak well.